Halo, selamat siang. Sorry ya teman-teman, agak telat yang siang ini ya. Halo, halo. Siang ini sorry agak telat karena tadi habis meeting sama bos narko. Nah, ya sudah better. Nah ini, kalau kemarin tuh awal-awal ya awal-awal batuk kan badan agak meriang-meriang ya. Ini ya kalau saya bilangnya mungkin tinggal tinggal sisa batuknya aja nih. Nggak mau batuk itu kalau udah sakit tenggorokan. Nah ini batuk. Itu obat yang ini ya, obat batuk terakhir ini, pamungkasnya ini. Iya cari cuan aja biar sembuh. Oke. Oke oke. Halo halo semua, halo halo Bose. Wah bisa sell ini, langsung ya, langsung ke market ini, langsung di kode ini saya. Apakah bisa sell gitu? Coba kita cek ya. Oke. Nah, jadi tadi saya udah sempat menandai pergerakan harga ini, pergerakan terkininya. Masih sideways, ya, ini masih sideways. Ini masih sideways, teman-teman. Dan kita bisa lihat ini eh baru aja ada tekanan naik yang cukup kuat ini, ya. Masih sideways dan baru aja ini ada tekanan naik yang cukup kuat. Kalau nge-sell sih nggak dulu kalau saya ya. Mending tunggu ini keluar dari sideways-nya, ya. Mending tunggu keluar dari sideways-nya dulu. Ini juga ada strong resisten ya. Ini ada strong resisten juga, harga belum berhasil breakout teman-teman. Nah, kita wait and see dulu, pantau dulu, jangan terburu-buru. Hmm. Ini stokastik kita apa saja, volume. Jadi kalau dari saya ya, siang ini saya belum belum akan terburu-buru ngambil posisi, ya. Tidak akan terburu-buru ngambil posisi. Saya tunggu harga ini breakout. Paling nggak ini 3870 dulu. 3870 resisten di sini. Nah, iya bahkan kemarin kemarin ada beberapa high impact news ya yang tergolong high impact news, efeknya juga dia malah sideways. Ya, efeknya naik turun di sini-sini aja. Nih, malah sideways gini. Padahal dari analisa fundamentalnya ya harusnya bisa kasih dampak harga ini naik, tapi ya faktanya dia sideways sampai dengan hari ini dia masih sideways. Ya, masih sideways. Ini masih sideways. Mungkin mau tengok pair lainnya dulu.
siang ini saya tunggu tunggu breakout ini dulu ya. Tunggu breakout ini dulu. 3870 sama 3862 lah, 3862. Nah, kita bisa siang ini bisa tunggu dia breakout ini dulu. 38, sorry. 38 38, oh sorry, 3861,60. Nah, nih kalau dari saya seperti ini. Boleh sama sama Prof mungkin mau tengok pair-pair lainnya dulu? Boleh. Ini ya karena masih sideways. Karena masih sideways. Bahkan ada sideways dengan risk yang cukup besar dari kemarin malam ya. Masih di situ-situ aja. Oke, boleh, Prof. Oke, saya sapa dulu ya teman-teman ya. Selamat siang, selamat bergabung teman-teman di live stream siang hari ini. Ini hari apa ya? Hari Kamis, tanggal 2 Oktober. Ya, teman-teman yang baru bergabung di grup, baru ikut live stream, semoga bisa ini ya, bisa mendapatkan sesuatu, mendapatkan ilmu, dan kalau ada yang bingung nanti silahkan ditanyakan saja. Nah, ini saya akan bantu teman-teman yang request di beberapa pair ya. Tadi ya saya baca chat ada yang request di Euro USD. Nah, kita akan bahas dulu sekilas sembari menunggu Panglima kita memantau, menunggu peluang di gold ya. Goldnya ini masih sideways. Ya ngomong-ngomong dulu lah soal gold. EDP non farm memang itu bukan data yang apa ya menurut saya tuh memang tidak signifikan dibandingkan NFP ya kemarin sudah saya jelaskan ya dibanding NFP dibanding CPI. Nah kalau secara pembacaan ya seperti itu pembacaannya harusnya kalau kita melihat ke data ekonominya ya seharusnya dengan adanya revisi yang cukup besar ini coba saya refresh dulu ya revisinya ini minus 3K kayak gini nih harusnya naik. Nah, itu. Ini kan sama kayak di bulan kalau nggak Agustus, coba ya kita cari. Ini eh, saya intermezzo dulu. Kita cek di bulan Agustus, kalau nggak Agustus Juli. Yang revisi NFP-nya itu cukup gede. Nah, ini bulan Agustus 73 ini jadi 14. Coba kita cek di bulan sebelumnya. NFP, mana NFP? Oh, berarti bener Agustus ya, Agustus. Nah, ini kita coba ya ke tanggal 1 Agustus. Pergerakan gold di tanggal 1 Agustus. Nah, ini 1 Agustus nih. Saya kasih garis vertikal. Nah, ini. Jadi pas rilis data NFP ya dengan adanya revisi yang jelek, aktualnya juga jelek. Nah, ini goldnya langsung boosting naik kayak gini nih. Ya, sebelum akhirnya dia koreksi, turun. Nah, setelah itu dia naik lagi. Nah, ini dengan cara baca yang sama, tetapi kalau data ekonomi yang kita baca berbeda tuh hasilnya nggak tentu sama, teman-teman. Nah, semoga ini juga menambah pengalaman ya, pengalaman dan wawasan buat teman-teman semua berhubungan dengan data-data ekonomi yang dirilis. Oke, saya akan mulai masuk ke indeks dolar dulu. Ini merupakan berarti hari kedua ya, hari kedua government shutdown. Dolarnya masih di situ-situ aja, belum ada tanda-tanda dia mau naik atau mau turun. Untuk pair-pair yang berhubungan dengan indeks dolar, contohnya Euro USD maksud saya, nah itu pergerakannya juga pasti akan mirip-mirip, belum kemana-mana. Ya, kita coba cek Euro USD. Nah, ini Euro USD juga sideways, teman-teman.
sama ya, dia masih di range situ-situ aja. Ini di M30 ya. Nah, kalau kita petakan pergerakannya, dia masih seperti ini. Saya jujur ada transaksi beberapa kali kena SL plus semua. Jadi sampai hari ini, terakhir kemarin ada transaksi, saya ngebuy kena SL plus, saya nge-sell kena SL plus, ya udah berarti tandanya disuruh stop dulu karena marketnya masih ranging, masih sideways. Oke ya, jadi untuk Euro USD menurut saya tidak ada penjelasan yang bisa saya sampaikan lebih detail. Teman-teman bisa menyaksikan sendiri ya di layar teman-teman. Range sideways-nya ini saya coba tandai langsung aja. Selebar ini. Selebar ini. Nah, ini range sideways-nya. Ini sempat ada breakout kayak gini, tapi ini for signal ya teman-teman ya. Ya memanfaatkannya bisa, tetap bisa. Teman-teman kalau mau trading bisa, meskipun ya sebetulnya kalau sideways itu antara kita milih untuk nggak entry dulu karena kembali ke prinsip kita trading itu ngikuti tren. Nah kalau sideways kan nggak ada trennya, bukan uptrend, bukan downtrend. Pilihannya hanya dua, kita mau wait and see dulu atau memanfaatkan ini. Nah, resistennya dan juga supportnya. Tetap bisa entry teman-teman. Nah ini kan area-area support teman-teman. Artinya apa? Artinya kalau mau trading ya better kita nunggu dulu harga ke sini, baru kita pertimbang untuk entry di sini. Stop loss-nya di mana? Di area sini. Kira-kira seperti itu. Nah, ini kira-kira kalau misalnya mau entry ya kita nunggu dulu. Nah, stop loss-nya pendek nih cuma 150 poin. Nah, kalau entry-nya di level ini ya. Nah, seperti ini. TP-nya ambil 1:1 aja. 1R. Nah, kayak gini udah cukup. Jadi teman-teman yang tadi ada yang request di Euro USD, menurut saya ini wait and see dulu ya, jangan terburu-buru ambil peluang. Atau ini nanti ambil peluangnya ketika harga udah mulai turun ke level 1.17 sekian sekian sekian. Kemudian berikutnya ada yang request di BTC. Oh ya ini mungkin buat Panglima kalau sudah ada peluang nanti langsung interupsi aja nggak apa-apa ya Panglima ya. Nah, saya akan lanjut dulu ke Bitcoin. Ini di grup juga ada yang bertanya ya. Bitcoinnya naik kenceng. Berarti analisis kita kemarin benar, meskipun sayang sekali kita nggak sempat ambil peluang di momen live trade ya. Pas dia breakout dari trend line ini teman-teman. Nah ini saya ke time frame daily ya supaya pergerakannya cukup ringkas. Nah ini saya sudah mewanti-wanti ini tanda-tanda akan ada kemungkinan breakout ketika dia koreksi. Nah naik, nah kemudian breakout resisten ini, nah ini benar. Nah dia naik seperti ini. Kalau lihat candle daily-nya dengan price action yang momentum naiknya setebal ini hampir ada ekor tapi kecil. Ya ini informasinya jelas. Bitcoin masih kuat naik, ya masih kuat naik. Nah tinggal kita nyari lagi aja momentum naiknya ini mau naik di mana ya. Nah apakah sekarang mau buy di sini? Ya menurut saya kurang bijak juga ya kita langsung entry buy secara instan di Bitcoin dengan target kenaikan sampai sini. Bisa jadi juga dia akan koreksi, bisa jadi seperti itu ya. Dia koreksi dulu, resisten ini ya trend line bisa jadi berubah fungsi menjadi support ya di masa akan datang. Bisa hari ini, bisa besok, bisa lusa. Nah ini momen yang paling bagus sebenarnya kita nunggu dia koreksi baru kita follow lagi kenaikannya. Ya untuk Bitcoin update-nya seperti itu. Kemudian untuk siang ini kalau mau cari peluang saya akan coba turunkan di time frame 4 jam. Di 4 jam ini belum ada tanda-tanda dia akan turun ya. Kalau mau naik sudah cukup ketinggalan, kalau mau nge-sell juga belum cukup oke tanda-tandanya nih. Nah, mau nge-sell sekarang pun bisa, tapi ya ini pertimbangkan stop loss-nya sekitar $10 kalau misalnya kita nge-sell di sini. Nah, ini di H1. Nah, acuannya di sini. Ya sekitar 11 sampai $12 teman-teman stop loss-nya. Dengan target TP ya 1:1 aja karena kita counter trend. Nah, ini nih satu opsi buat teman-teman yang suka menantang resiko ya kan. Barangkali ada yang mau take risk. Nah, ini bisa 1:1 aja pendek seperti ini. Nah, nanti begitu dia koreksi kecil, nah, kita bisa mulai entry lagi buy dengan target di kisaran 120 hingga 123.000. Pada peluang. Oke, interupsi dari Panglima nih ya teman-teman ya.
Oke, itu tadi penjelasannya dari Prof ya. Sangat mendetail seperti biasanya. Ih, mantap, thank you ya Prof. Dan sorry nih, saya potong dulu, saya interupsi dulu. Karena karena ini teman-teman. Ya, karena di sini saya melihat ada satu peluang yang eh, bisa kita manfaatkan untuk jangka pendek ya. Ini, tunggu ini di breakout. Ini kita bisa bisa manfaatkan momen pendek ini nanti. Ya, nih. Karena hampir breakout ya ini ya, hampir breakout. SL-nya nggak sampai 200 poin. SL-nya tidak sampai 200 poin. Sorry. Oke. TP-nya nanti bisa ke sini. Ya, 1 banding 1-nya ya di sini. Nih. Tapi tunggu ini breakout dulu ya. Kalau ternyata gagal ya kita wait and see lagi. Wait and see lagi. Jadi perlu konfirmasi ini di breakout dulu. Bukan hanya disentuh tapi di breakout ya. Itu belum belum entry kan ini. Belum. Baru prepare. Ya kalau balik naik lagi jangan entry dulu. Karena dia di kecil juga dia masih lanjut lanjut sideways ya. Nih di apa di time frame kecilnya sideways juga dia. Nih ya di sini. Tunggu dulu ya, tunggu dulu. Sabar dulu. Nah, dia balik turun lagi kan, masih sideways. Masih sideways di sini. Tunggu tunggu dia breakout mana dulu nih. Tadi saya kira udah mau breakout, ternyata tidak jadi. Ya, tidak jadi. Pas di area support mantul naik lagi. Ke resisten, resisten mantul turun lagi ya. Atau ketika ini di breakout teman-teman, ini bisa jadi momen buy pendek juga ini. Ketika high-nya ini di breakout ya. Ya, ketika high-nya ini di breakout bisa jadi momen buy juga ini. Oke, saya akan masuk buy ya. Ketik tunggu breakout dulu. Breakout tipis dulu. Mau breakout masih malu-malu dia. Wah, bentar-bentar teman-teman. Tunggu koreksi dulu ya. Dia sekali breakout langsung nembus, langsung meninggalkan resistennya ini. Langsung meninggalkan resistennya dia. Saya nunggu ada koreksi ke area-area ini, area resisten dulu. Ayo koreksi dulu. Nah, langsung langsung ditinggalkan ya. Hmm. Ini kalau koreksi bisa jadi momen bagus ini. Ditinggalkan teman-teman. Ternyata langsung meninggalkan resisten ya. Ya udah kita wait and see lagi. Wait and see next peluang aja. Next peluang aja ya. Jangan dipaksakan lah ini. Dia langsung naik, langsung terbang. Langsung terbang. Langsung terbang dia. Hmm.
Next peluang teman-teman, next peluang. Saya pantauin lagi, ya. Mungkin boleh lanjut, Prof. Saya ditinggalkan ini, lari kencang marketnya. Oke, oke. Iya, sayang banget ya Panglima ya. Iya, padahal udah prepare ya, udah prepare, nunggu koreksi dikit malah langsung terbang duluan. Atau mungkin ini Panglima bisa bantu jawab. Ada yang bertanya nggak pending order aja. Tadi ada yang bertanya tuh, Bosana kalau nggak salah. Ya, kalau pending order ketika ada lonjakan, resiko kena slippage juga. Jadi ya plus minus, plus minus. Mungkin lebih ke senengan ya, stylenya seperti apa. Kita mau langsung bisa, ya. Kan ada orangnya yang to the point. Ya. Nah, saya lebih suka yang to the point tadi loh. Jadi begitu ada peluang langsung pencet gitu. Gitu. Oke, mungkin bisa dilanjut, Prof. Oke, dan mungkin ini ya. Jadi kalau dari saya POV saya penggunaan pending order bisa-bisa aja, tapi ya salah satu minusnya adalah ketika kenaikannya itu hanya merupakan fall signal ya, artinya harga cuma naik terus turun lagi. Ya, itu tuh salah satu hal yang perlu diperhatikan. Itulah kenapa kalau Sampang 5 yang saya pahami ya kita nunggu valid dulu, break baru kita entry secara instan. Ya, senengan juga sih. Teman-teman kalau mau pakai metode itu juga nggak masalah. Yang penting trading plan-nya ya penempatan SLTP-nya itu juga sudah dipertimbangkan. Turun, memang turun sekarang. Coba kita cek dulu ya, kita cek. Saya akan buka chartnya. Good, good. Mana goodnya? Oke, ini goodnya. Di time frame berapa turunnya? M5 tadi ya? Iya, ini koreksi. Ini koreksi M1 berarti Ya, tadi. turunnya belum seberapa sih. Ya, belum seberapa. Nah, mungkin bisa ditandai ini mungkin ya Bang Lima ya. Nah, mungkin di sini bisa bisa entry atau enggak nih Bang Lima? Nah, ini sudah mulai kena nih. Sorry Prof, nanya itu kan pas barusan buka chat itu bisa dibilang morning uh, falling star nggak? Oh, itu ya satu candle yang barusan tuh ya. Iya. Oke, sebentar ya. Saya coba buka lagi chartnya. Yang bentar, saya kasih tanda dulu ya supaya teman-teman yang lain bisa menangkap candle mana yang dimaksud. Mohon ditunggu dulu, bentar-bentar. Satu pakai mau nulis coret-coret pakai ini loh, teman, pakai fitur annotate yang di Zoom, cuman sometimes tuh kayak nge-lag, lagging gitu loh. Oh, muncul belum? Belum ya. Nah, ya, mungkin ini ya yang dimaksud ya. Nah, ini mungkin ya. Iya, iya, itu betul. Oke. Ini mau disebut sebagai apa? Morning star, mau disebut sebagai shooting star ya karena ekornya panjang di atas. Kalau dari saya sih poinnya adalah eh, candle ini menginformasikan apa. Nah, itu menurut saya lebih penting. Kemarin kemarin malam ya kita bahas tentang candlestick pattern ya Panglima ya. Nah, semalam juga sudah dijelaskan bahwa kalau kita bicara candlestick pattern tuh banyak sekali jenisnya dan contoh kita bicara doji, doji aja turunannya macam-macam teman-teman. Nah, kalau yang ditanyakan apakah ini benar shooting star ya bisa dibilang seperti itu. Ya, semoga sudah terjawab. Nah, saya menambahkan aja, memang ini bisa menjadi informasi kalau harga akan turun, tetapi saya juga memberikan catatan kalau kita melihat candle seperti ini di time frame kecil di M1, ya kita perlu lebih jeli atau teliti karena tidak semua candle yang seperti ini itu akan memberikan informasi yang sama atau valid. Ya kita bisa bisa coba ya kita coba scroll scroll ke sebelah kiri. Ada nggak yang sudah pernah terbentuk kemudian cuman ya false signal lah. Nah, atau kayak gini ini kan juga sama ya teman-teman. Terbentuk juga ada yang mirip-mirip tapi ya nah, dia naik lagi kayak gini. Tapi satu naik. Ini ada kayak gini, ini mirip-mirip juga, bentuknya mirip.
internal and external stakeholders. So does Jadi this lebih ke kita juga harus melihat teman-teman, terbentuknya candle itu ada di area support dan resisten atau enggak. Kalau terbentuknya tidak di area support dan resisten, maka ya bisa jadi itu hanya akan menjadi satu fall signal. Kita mengira harga akan turun, tapi ternyata masih lanjut naik, atau sebaliknya. Ya ini juga sama, mirip-mirip. Ada candle-candle kayak gini. Ya bedanya paling lebih ke bodinya ya. Ini bodinya lebih tebal, lebih lebar. Nah ini juga iya. Ya itu sekedar contoh saja ya. Mari kita menunggu peluang berikutnya. Thank you yang sudah bertanya ya, Bos ya. Ini pertanyaan yang bagus. Nah, kalau konteksnya nanti kita melihat hal semacam ini di time frame besar, misalkan di H1, H4 atau daily, menurut saya itu cukup bagus ya, karena biasa kalau di time frame besar itu candlestick kayak gini diikuti dengan penempatan di area support atau resisten atau bertepatan dengan area-area koreksi Fibonacci. Nah, ini menjadi informasi yang cukup bagus, cukup kuat. Oke ya, semoga menjawab, Bos. Wah, ternyata ada yang dapat peluangnya nih, Panglima. Yang tadi, yang ini ya, yang baik ini, tipis-tipis. Ya, syukurlah kalau dapat peluangnya. Saya nyebutnya ekor. Ya, sebutannya bisa macam-macam. Bahkan di tempat lain pun ada yang menyebut apa rambut setan lah atau apa itu ada. Ya, sebutannya macam-macam ya. Ya kalau di NS kita pakai sebutan umum aja ya, sebutnya mau disebut sebagai ekor boleh, sebagai shadow juga oke, sebagai wick pun juga nggak masalah. Ini ada yang bertanya tapi ke skip, mohon maaf. Harga gold 4.000 ditunda dulu ya, bener kan? Ditunda. Ini cukup tricky pertanyaannya. Gini, kalau saya tetap akan melihat ini ya sebagai seorang analis yang mempelajari fundamental, kemudian juga menguasai sedikit tentang technical, saya menilai di time frame D1 ini, teman-teman, ini time frame D1 ya, daily, kita, ya coba saya tanya balik dah, teman-teman, sudah melihat tanda-tanda dia akan turun atau belum? Ya di chart yang ini chart yang teman-teman lihat sekarang ini. Nah, dia dengan kenaikan yang kuat, ini ada koreksi kecil, naik lagi, sudah ada tanda-tanda koreksi atau belum? Ya, silahkan dijawab dalam hati masing-masing aja. Kalau saya sih melihatnya belum, ya. Ini trennya masih kuat naik, ya. Belum ada tanda-tanda kalau dia akan koreksi atau bahkan balik arah, jadi downtrend. Nah, jadi kalau tadi konteksnya pertanyaannya adalah ditunda, artinya ditunda itu belum tercapai ya sementara waktu. Mungkin saya mengartikannya lebih ke pergerakan koreksi kayak gini. Nah, koreksi ini saya belum melihat nih pergerakan koreksinya. Ya, jadi ini saya hapus dulu. Nah, koreksi ini turun kayak gini, terus naik bentuk high yang lebih rendah, terus turun bentuk low yang lebih rendah. Ini belum kelihatan sampai hari ini, sampai sekarang. Ya, kapan kelihatannya? Kita perlu pantau dulu ya, kita perlu update ya. Inilah fungsi atau benefit teman-teman yang tergabung di NS. Setiap hari kita bisa live trade, update ya, live update siang dan malam, dan mungkin ke depan bisa jadi juga ada kesempatan kita pagi ya, pas menjelang sarapan atau menjelang teman-teman berangkat kerja, kita bisa inilah review dulu market hari ini mau seperti apa. Nah, tapi poinnya belum ada tanda-tanda dia mau koreksi. Nah, kecuali nanti hari ini misalkan nih terbentuk doji. Nah, doji misalkan di sini, nah kayak gini nih, mulai ada tanda-tanda. Kemudian besok, ini kan hari Kamis ya, besok hari Jumat, mulai muncul tanda-tanda yang lain, misalkan mulai muncul candle bearish. Nah, seperti ini. Warnanya nanggung. Nah, misalnya seperti ini. Ini baru saya bisa mengatakan tanda-tandanya mulai ada, tapi belum valid. Nah, ternyata minggu depannya hari Senin misalkan, nah ini mulai kelihatan nih, oh candlenya bearish lagi. Ya, ini mulai tanda yang jelas. Oh ternyata momen kenaikannya sudah mulai berakhir, swing head-nya mulai valid, nah harga mulai koreksi. Nah, tinggal kita mulai mencari peluang sell. Yes, semoga menjawab ya teman-teman ya. Tapi thank you, dengan adanya pertanyaan seperti ini kan ya kita semua jadi bisa sharing, saya pun juga bisa sharing
apa yang saya pahami, apa yang saya kuasai. Siap Panglima, lebih baik wait and see daripada hilang modal. Ya, itu bagian dari psikologi trading ya, teman-teman ya. Terutama di kondisi market yang sedang sideways. Menurut saya, wait and see itu bukan sebuah keputusan yang keliru. Dan waktu itu kan Bos Narko juga pernah menyampaikan ya, kalau teman-teman ingat, di momen apa ya, FOMC atau NFP, bahwa keputusan untuk tidak trading itu ya keputusan trading terbaik ya, supaya kita tidak jatuhnya itu tidak apa ya, tidak terlalu besar gambling di market karena memang marketnya sedang sideways. Nah, goldnya nih, goldnya kalau kita cek ke time frame kecil ya, ini saya geser ke sini aja biar ini. Nah, M5 itu ya, M5 loh, dia balik lagi turun. Tadi Panglima menandai setlistnya, range mana aja ya? Saya tadi kayaknya ke skip. Ini sih, ini. Ini bener. Enggak, yang ini. Oke, coba. Ini. Oh, lebih kecil ya, lebih pendek ya. Oke, ini berarti ya Panglima ya. Ya. Oke, ini berarti hari ini aja ya, kita fokus ke hari ini, pergerakannya memang masih sideways. Ini yang dulu kita juga pernah bahas, teman-teman. Ada yang bertanya waktu itu, gimana cara ngindari apa false breakout ya. Ini nih saya akan menyebut sebagai kondisi false breakout juga, yang mana kalau kita menggunakan referensi ini sebagai sebuah kondisi sideways, nah ini kan dia sudah ada tanda mau keluar dari sideways-nya. Nah, makanya tadi sempat dibilang kan kita tunggu valid dulu baru kita buy, tapi ternyata setelah momen naik pendek kayak gini dia turun lagi. Ya ini nggak bisa kita hindari, yang bisa kita lakukan ya menempatkan batasan resiko supaya nggak nyantol. Jadi break di 3867. 3867. Oh ini. Oh tadi Panglima sempat share mau nge-sell katanya ya. Oh masih valid atau enggak yang tadi di awal? Kalau nggak salah tadi kan Sudah beda cerita sih. sudah beda cerita, teman-teman. Beda cerita. Karena lebih dulu naik dia. Oke. Atau mau langsung di-explain open mic Panglima? Masih wait and see dulu. Tapi ini saya bantu menyampaikan ya, karena ceritanya gini tadi. Nah ini loh teman-teman. Kita ngikutin time frame-nya karena time frame-nya kecil. Ya maka cara kita melihat market pun juga harus sangat dinamis. Nah beda kalau kita di time frame besar ya, mungkin sangat up to date tuh disampaikan Panglima barusan. Tadi kan di awal ini belum terbentuk. Nah ini kan belum ada. Sehingga kalau break dari level ini 3867, sekian sekian, ya kita nge-sell. Tapi kondisi ini belum terjadi gitu loh. Candle ini belum ada. Nah, tapi kan sekarang ceritanya berbeda. Candle-nya tuh dia sudah lebih dulu naik ya, dan sekarang dia turun. Nah, ini yang tadi analisa di awal ini sudah berbeda cerita. Ya, semoga menangkap ya Bos Hana dan teman-teman yang lain. Oleh karena itu sekarang kita belum ada transaksi baru, belum ada transaksi sell untuk saat ini. Kita masih wait and see. Oh gitu, oke. Ya, berarti sudah menangkap ya. Oh, ada yang bertanya nih, itu buat line ATH dijadikan sebagai support resisten ya? Boleh dijelaskan kenapa? Oke, pertanyaan menarik. Mengamati ini juga ya ternyata ya. Ini jujur satu sebagai catatan saya, karena level-level ATH ini bisa dijadikan sebagai referensi ya, di masa yang akan datang. Misalkan kita udah tahu nih, sekarang harga naik. Nah, ini berarti jadi tanggal yang baru ya, tanggal berapa? Ini tanggal 1 Oktober misalnya, saya tulis nih. ATH, new ATH 1 Oktober gitu ya. Nah, kalau nanti goldnya koreksi ya, koreksi seperti ini misalkan nih. Nah, biasanya dia akan mengacu ke level-level ini. Nah, ini saya hanya mengamati aja, tapi ini apa ya, lebih ke pengamatan personal atau pribadi aja. Yang mana kebetulan kalau teman-teman perhatikan, ATH tanggal 23 ini ada satu kondisi yang kalau kita breakdown dari daily ke 4 jam atau KH1, kita akan menemukan level resisten ini. Nah, ini classical resisten. Dan sebenarnya nggak usah kita turun ke H1 atau H4. Nah, ini saya zoom aja ya candlestick-nya. Ketika harga naik ke sini, ya ini ATH, berarti kan ATH tanggal 23 ya. Nah, dia turun, kemudian dia naik, sempat ada koreksi.
Nah, koreksi sampai mana? Sampai ini. Ya, sampai 3791, sekian. Yang sebelumnya pernah menjadi level ATH. Nah, baru dia naik lagi. Nah, hal yang sama pun juga bisa saja terjadi di masa akan datang, teman-teman. Ketika misalkan gold koreksi ya. Nah, koreksinya bisa aja nanti dia ke sini atau ke sini. Nah, mungkin kita bisa pakai tools tambahan untuk mendapatkan area-area atau target kalau kita sell ya. Atau sebaliknya kalau kita nunggu buat buy, kita bisa pakai tools Fibonacci. Misalkan seperti ini. Nah, ini saya disclaimer dulu, ini baru asumsi. Nah, karena sebetulnya level high yang ini belum valid kalau kita mau jadikan acuan penarikan dari low ke high menggunakan Fibonacci. Karena ini masih belum selesai swing high-nya, masih masih potensi aja belum gitu loh. Nah, tapi seandainya kita berasumsi nih, seandainya memang nanti ini menjadi high yang baru, ya kita bisa menandai. Nah, lagi-lagi level ATH tanggal 23 ini bertepatan atau beririsan dengan level 382 Fibo. Nah, ini kalau kita lihat harganya sekarang di 3868, koreksi sekitar 7.000 poin ke sini, masuk akal gitu loh. Setelah itu mungkin baru kita amati lagi, kita update analisanya, kalau memang tertahan di sini ya mungkin dia akan naik. Nah, seperti itu. Level 618 kebetulan tidak beririsan dengan ini ATH yang tanggal 16. Ya lebih ke referensi aja, Bos sih. Nah, saya suka ini sih, suka bikin catatan dan kalau teman-teman perhatikan di sebelah kanan ini kan ini banyak banget nih catatannya. Nah, ini cuman saya hide, saya sembunyikan. Nah, nanti biasa kalau udah banyak catatan kayak gini, ini saya kumpulkan jadi satu folder, saya tutup ya, saya hide gitu loh. Saya keluarkan lagi kalau di pas dibutuhkan aja. Oke, terima Bose, kasih. mau Bos. tanya Bose. Boleh, boleh. Kalau candle dikatakan sudah valid itu bagaimana Bose? Apa harus ada candle bearish atau lawannya gitu? Mungkin yang dimaksud swing high, swing low mungkin ya, bukan bukan candlenya mungkin ya, Bos ya. Iya Bose, kayak untuk penarikan Fibonacci itu lah. Oh, oke, oke. Ya, seperti yang pernah saya sampaikan ya, ini saya menyampaikan kesekian kalinya, ada banyak sekali cara untuk menentukan apakah suatu high atau low ini valid atau tidak. Kalau saya simple, saya menggunakan acuan 5 candlestick. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini, ini ada satu swing high ya. Nah, ini saya mengacu ke sini. Nah, ini ada berapa nih? 5, betul ya, ada 5. Sorry, saya bikin presisi aja biar nggak bingung. Nah, ini. Kalau saya menilai ini sebagai hack yang valid ketika apa? Ketika dua candle sebelumnya ini lebih rendah. Ya, lebih rendah dibanding candle yang ketiga. Ini yang ketiga. Dan dua candle sesudahnya itu juga lebih rendah. Nah, yang ini. Nah, jadi ini satu swing hack yang bisa valid. Sebaliknya, kalau swing low, kita bisa kasih lingkaran kayak barusan ya. 5 candle berarti ini. Nah, maka ya dua candle sebelumnya berarti ini dan ini posisinya lebih tinggi. Nah, dan candle sesudahnya pun juga sama lebih tinggi. Nah, jadi low yang ini, low candle yang tengah yang ketiga ini saya jadikan acuan sebagai penarikan Fibo atau saya sebut sebagai swing low. Ya, sama ini diterapkan ke kondisi yang lain pun juga sama. Ini hanya satu cara, tips saja menentukan swing high dan swing low yang oke, yang bagus. Nah, teman-teman kalau punya referensi lain juga nggak masalah, karena kalau kita bicara technical analysis di chart ini tuh banyak sekali teori-teori, acuan-acuan yang bisa teman-teman pakai. Nah, ini juga sama ya. Ini saya menyebutnya sebagai hack yang valid karena dua candle sebelumnya lebih rendah, ini pun juga lebih rendah. Nah, ini juga sama. Ini low yang valid ya, karena ini lebih tinggi, ini lebih tinggi. Nah, itu tipsnya dari saya, Bos. Semoga cukup jelas ya dan mudah diterapkan. Masih di situ aja untuk goldnya, teman-teman. Sembari menunggu, ada ini nggak? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak, teman-teman? Terkait analisa di instrumen yang lain mungkin. Prof, kan benar Fibo dari ujung ekor candle ke ujung ekor candle. Padahal tiap-tiap broker beda-beda ujung ekor candlenya. Nah, itu gimana? Ya, ikuti saja, teman-teman pakai broker yang mana atau pakai LP yang mana. Kalau saya pakai TradingView itu ada banyak opsi. Misalkan ya. Nah, ini kan, bentar-bentar. Nah, ini kan, eh,
Iya, makanya teman-teman supaya referensinya sama itu pakainya HFM karena di NS kita pakai HFM. Ya, tapi kalau misalnya konteksnya teman-teman pakai ini ya, pakai kayak saya nih. Nah, saya selalu kalau teman-teman perhatikan, ya saya mencari LP yang mirip dengan yang dipakai HFM. Ya, salah satunya ini Saxo. Ya, saya nggak pakai Wanda. Kenapa? Karena Wanda ini kalau kita pakai Wanda di sini, nah ini tiga digit di belakang ini ya. Ini kan HFM kan nggak pakai yang kayak gitu. Nah, saya pakai yang Saxo Bank. Nah, ini yang saya pakai referensinya. Dan harganya kalau saya compare dengan harga yang di HFM, ini mirip-mirip. Ya, sesimpel itu jawabannya, Bu sih. Lebih ke ini sih, poinnya adalah penarikan dari swing low ke swing high-nya aja. Nah, sembari nunggu, mungkin teman-teman yang pakai sistem trading pivot point, ya ini sudah running profit peluang hari ini. Ya, ini saya juga mau spill dikit-dikit lah. Bentar. Yang pivot point itu akun yang ini. Nah, ini. Ya, ini peluang kemarin masih running, peluang hari ini pun juga masih running, teman-teman. Semoga nanti bisa lanjut naik ya goldnya ya. Kalau naik lumayan soalnya ya. Bentar, transaksi belum kelihatan ya. Nah, ini transaksinya yang pivot point. Ya, ini keuntungannya kalau teman-teman chartis belum ada peluang, masih wait and see, tapi juga pakai sistem trading yang lain yang di-provide oleh MS. Ya ini, jadi saya juga enjoy-enjoy aja, nggak perlu ngeburu peluang yang memang belum ada. Bukan EA, ini manual, sistem trading pivot point. Ini Panglima ada ini ya, ada lihat peluang. Ini saya stop dulu teman-teman ya. Stop. Oke. Nah, ini kita standby lagi ya. Kita standby lagi karena saya sambil pantau ini. Ya, ini bisa menjadi satu peluang. Ini bisa menjadi satu peluang, teman-teman. Tapi kita wait and see dulu, masih wait and see, tapi sudah mau entry. Antara dia breakout ini kita bisa entry nanti sell, atau lebih dulu naik lagi ke sini kita bisa manfaatkan entry buy. Ya, kita bisa pantau di M1 ini. SL-nya nanti kalau seandainya breakout lebih dulu breakout bawah ya. Lebih dulu breakout bawah. Kurs hari hilang. SL-nya under 200 poin, teman-teman. Under 200 poin. Yang kamu share bukan itu, Pak. Oh. Yang kamu share yang mana? Oh, sorry, salah nge-share ternyata. Makanya saya ngomong ABC ternyata nggak nyambung ya. Ini bener, sudah bener ini. Ya benar. Betul. Nah, Saya tadi ini baru bingung betul. soal chatnya kok. Gak ada Oke, apa-apanya. sorry. Oke, ini tadi yang saya mau jelaskan, teman-teman. Ini yang tadi saya mau jelaskan ya. Jadi kalau lebih dulu breakout ini harga 3866.66, ini yang bawah sini. Ini kita bisa ambil sell. SL-nya under 200 poin ya, under 200 poin. Tapi kalau lebih dulu breakout atas, breakout harga 3868, nah ini kita fokus buy aja. Saya akan ambil buy. Nah, semoga nggak ketinggalan momen lagi seperti yang tadi ya. Tadi berhasil naik ya. Ini mau ada peluang, makanya saya ini dulu. Saya minta dulu screen-nya. Gantian set screen-nya. Nah, ini pantau dulu ya, pantau dulu. Jadi sebelum peluangnya muncul ya, saya info dulu. Karena scalping seperti tadi, teman-teman. Kita ketinggalan momen, tahu-tahu udah ke TP. Habis TP tahu-tahu langsung balik kan. Jadi momennya memang cepat dia. Ya, ini cukup menarik nih.
Oke, dia mulai balik balik naik ya. Balik naik. Kalau breakout ini, breakout resisten saya akan buy. Sabar dulu. Balik turun lagi, masih ngingak-nginguk di area yang sama ini. Oke, saya ambil buy ya teman-teman ya. Saya ambil ya ini SL bentar-bentar. SL-nya nggak sampai 200 poin. Ini mau main Tunggu dulu. Tunggu dulu, sabar dulu karena nggak nggak jadi nyentuh high dia. Sabar dulu ya. Sabar dulu. Udah keklik saya Panglima. Sudah keklik. Ya, nggak apa-apa nih, saya temenin. Nih, saya temenin. Ini kuat naik soalnya. Cuman saya tadi tunggu konfirmasi, saya temenin. SL-nya pendek aja di sini, teman-teman. Jadi under 200 poin. SL-nya under 200 poin, cuman 150 poin. TP-nya pakai 1:1 dulu, acuan. Ya. Ini kalau breakout saya tambah satu posisi lagi. Nah, ini ke breakout juga kan. Tipis, tinggal tipis lagi. Sedikit lagi. Oke, saya tambah satu posisi lagi ya. SL-nya sama. SL-nya saya taruh sama di sini. Targetnya terdekat di sini. Di 3870 lah. Nah, ini 3870 lah. Nih. 3870 saya genepin angkanya biar gampang. Nah, TP di situ. Sama kalau mau TP yang lebih jauh, kalau mau take profit yang lebih jauh, ini pakai sini sekalian, resisten sebelumnya jadi target ya. Resisten sebelumnya jadi target. Nih. Oke. Mulai running profit ya. Time frame 1 spreadnya lebar ya, karena semakin kecil time frame dia semakin ibaratnya kayak di zoom in gitu ya. Ya kelihatan lebar. Pastinya akan terlihat seolah-olah lebih lebar dari time frame lainnya. Ini kalau saya buka di H4 nggak kelihatan ada spreadnya. Nggak kelihatan, seolah-olah nggak ada spreadnya malah. Apalagi daily gitu. Karena di time frame kecil, rasionya ini loh, bar harganya ini kan jadi lebih di zoom in gitu. Ya ibaratnya yang satu kita pentelengin dari deket gitu, sama yang satu dilihat dari jauh pasti beda. Walaupun nilainya sama teman-teman. Bukan berarti spread ini ketika kita lihat di time frame besar gitu, oh jadi lebih kecil spreadnya, ya enggak juga. Itu. Yuk, semoga berhasil naik ya ini ya. M3.
Ya ini perlu ditiup bareng-bareng. Tiup bareng-bareng. Nih candlesticknya mulai candlestick bearish ini ketahuan berarti udah ada yang niup ini. Udah ada yang niup diam-diam ini. Diam-diam sudah ada yang niup, niup pelan-pelan nih. Fuh, 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 fuh. Ya, semoga naiknya lost doll ya. Naik kencang. Oke, harga masih di situ-situ aja nih. Turun lagi. Yang satunya kelihatan ketat di Vivo 618. Iya, belum sampai malahan. Belum sampai. Betul, belum Satu sampai, enam, betul. iya. Kurang Satu enam sedikit satu, gitu. iya. 1618 kan? 1618 atau yang mana nih? Atau 618 yang dimaksud? 618 dari yang tadi yang naik tinggi tadi. Atas itu Oh, nah sampai ke level situ. oh ini koreksinya berarti ngukurnya gini. Nah, ngukurnya gini. Ya ini. Nah, ini bisa jadi koreksi ke sini dulu juga. Bisa jadi koreksi ke area ini dulu sebelum naik. Area Fibo ya, area Fibo 50618. Sudah Mbak Sil, taruh sendiri, taruh sendiri. Taruh situ dulu Mbak Sil, taruh situ dulu. Lagi sama anaknya ini kayaknya Bos Hafin ini. Betul sekali. Lagi di jalan ini. Wah, ini yang lagi di jalan ya, hati-hati ya. Hati-hati, fokus dulu lah. Fokus dulu di jalan. Dia malah turun. Iya, kurang ditiup ini. Kurang tiupan dari teman-teman ini. M5. Hampir menuju SL. Ini detik-detik menegangkan biasanya kayak gini nih. Langsung balik naik lagi. Kita dibuat deg-degan sama market ini. Banting atas, banting bawah. Banting atas, banting bawah ini. Yang penting jangan sampai banting HP. Jangan jangan banting HP, jangan banting laptop. Balik naik lagi teman-teman. Tambah muatan, ayo naik terus, naik terus.
Mulai running profit ya. Mulai running profit. Oh, tiupan dari seorang profesor loh itu. Teman-teman dengar nggak tuh tiupannya tadi? Gitu. Biasanya tiupan dari seorang profesor tuh manjur ya. Nah, ini kelihatan ini teman-teman mulai ikut niup-niup ini. Bos aku lagi ini teman-teman, masih sibuk urusan kemarin ya, masih belum selesai. Ya, karena ada ya satu dua hal yang memang perlu diurus ya, biar masalahnya cepat clear, cepat beres. Kebetulan kemarin memang ya tadi mobilitasnya cukup tinggi. Hari ini juga masih perlu ke sana kemari, berpindah-pindah tempat. Ya, berkelana layaknya pendekar tadi. Ayo mulai naik, nggak usah malu-malu. Itu kalau ditembus bisa lanjut terus ya, Bos. Ya, kalau ini resisten ditembus kan berarti kuat naik. Nah, ini resisten ditembus. Berarti kan masih kuat naik dia. Resisten ditembus berarti masih kuat naik. Naik terus, tidak jadi SL teman-teman menuju TP. M30 itu bukan falling wedge, Bos. M30. Falling wedge yang mana ini? Yang mananya? Falling wedge yang di mananya dulu? Iya. Kalau di sini ya, ini secara garis besar mungkin ya. Ini falling wedge saya lihat juga nih. Senengannya senengannya pendekar kita ya. Senengannya falling wedge. Sudah kena TP ya teman-teman ya. TP tercapai, saya ada satu transaksi SL plus. Saya akan SL plus menuju target berikutnya. Happy cuan, teman-teman dapat berapa nih? Udah, satu TP, satu menuju 200.000. Lumayan ya, 200.000. TP 1 dan ya. Ya. Nih, ini berkat tiupan kencang dari teman-teman juga ini. Jadi mau kena SL, niupnya makin kenceng ya. Niupnya makin kenceng. Akhirnya balik TP ya. Balik TP. Ini saya malah belum pasang TP-nya. Ini saya pasang dulu. Ini M5 ya. Boleh pasang dulu atau saya lepas lah sambil pantau nanti. Kalau bisa TP lebih panjang ya why not. Saya lepas dulu. TP teman-teman. Kena ya, target 2. Happy cuan. Nggak jadi makan Indomie. Ayo pada dapat berapa? Harusnya cukup lah. Minimal pakai beli Indomie tadi sama kopi. Ya, Indomie, kopi. Nikmat juga loh itu. Cari yang anget-anget. Wah, cukup bosku, alhamdulillah. Alhamdulillah, nih, alhamdulillah 10 juta. Nah, ini dia sampai resisten langsung balik arah. Saya coba hold ya, teman-teman. Yang ini saya coba hold. Lihat momen ini kalau kuat naik. Ya, saya pasang SL plus di sini. Saya pasang SL plus. Kalau kena SL plus ya udah, no problem. SL plus. SL plusnya ini kalau kena SL plus masih profit. Ya 3.000 buat parkir ya. 3.000 sekian lah, 4.000 tadi kan buat parkir 2 kali. Buat parkir 2 kali masih cukup. 5.000 di Surabaya parkirnya. Nah, makanya pindah ke Solo. Solo murah-murah, parkir mobil. Tapi ini serius teman-teman. Kalau di Solo itu teman-teman kasih 5.000 kadang nggak balik.
Tapi kalau teman-teman parkirnya bentar, cuman stop gitu ya, dikasih 2.000, tukang parkirnya diem juga gitu loh. Tuh, kalau di Surabaya nggak boleh mungkin ya, harus berapa misalnya 3.000 apa 5.000 di Surabaya. Saya nggak tahu, apalagi parkir mobil ya. Berapa kalau di Surabaya berapa ini? Parkir pinggir jalan minimal masih 5.000, 3.000 kadang didodok masih yang kurang, Bos. Ya itu 5.000 kan minimal. Gitu. Maksudnya nanya dong, ini ke 878 enggak? Di 618-nya ya, time frame 1. Time frame M1 gimana tadi? H1. Oh, H1, heeh. 3878 enggak? Kalau Pibo. Nah, dari mana ke mana dulu nih nariknya? Kalau dari yang besarnya ini, ya ini tertahan di 38.2. Enggak, maksudnya targetnya 1,8-nya. 618. Kalau saya targetnya ini sih. Nah, ini kalau dari saya ya, kenapa saya lepas? Karena saya target dari M5 ini kalau misalkan masih lanjut naik minimal ke sini. Nah, jadi nggak yang lihat di time frame terlalu besar, fokusnya ke time frame kecil. Paling nggak ke sini. Cukup jauh. Kalau berhasil naik ya. Kalau ternyata dia ada koreksi dulu di resisten ya, tertahan di resisten ya udah. Saya masih profit tadi buat bayar parkir tadi. Jadi fokusnya time frame kecil sih. Fokusnya ke time frame kecil. Gitu. Kalau lihat time frame besar udah beda cerita lagi, bisa jadi ketika kita lihat time frame besar ini ya, time frame kecilnya kan udah naik turun yang tidak terlihat kalau di time frame besar. Kayak gini misalnya di satu candlestick bullish ini kalau kita bedah time frame kecil kan dia udah naik turun nggak karuan di satu time frame itu ya, selama 1 jam gitu. Makanya memang berbeda teman-teman, antara day trade, scalping, swing trade itu beda ya, itu satu dua hal yang berbeda. Kalau saya sekarang pakainya M1, M5, M15 seringnya. Nah, lebih ke scalping kan, lebih ke scalping gitu. Betul. Nih sambil pantau ini. Nah, karena ini sudah bentuk 2 candlestick ya teman-teman ya, saya akan pakai ini sebagai SL plus-nya. Jadi kalau misalkan harga low-nya ini di breakout yang di sini, bentar, saya SL-nya saya naikin. Mana ini kok belum naik? Oh, udah naik ya, udah naik, sorry. Nah, dia membuat high lebih tinggi. Yang masih hold, selamat, happy cuan ya. Nah, saya akan pakai ini sebagai batasan SL plus-nya. Jadi saya naikin lagi. Ya, saya naikin lagi dengan next targetnya tadi ini yang cukup jauh ya. Next target yang cukup jauh itu ada di sini. Nih. Saya kasih warna hijau sekalian lah. Target profit. Ya. Opsinya kalau misalkan harga naik ke sana TP, nah ini TP-nya saya belum pasang, saya pasang dulu. Kalau naik ke sana TP, kalau seandainya belum sempat ke sana satu momen udah turun duluan, ya saya tetap profit. Kalau tadi buat bayar parkir, kalau yang ini berapa ini? Tunggu. Dilihat dulu. 30.000 ya cukup lah buat Indomie sama kopi tadi. Indomie kuah sama kopi ya kan, anget-anget. Apalagi tenggorokan lagi nggak enak, anget-anget enak. Tapi kalau anget-angetnya Indomie juga kayaknya ya bikin problem juga nih. Tapi saya itu suka ngopi sih sebenarnya. Jarang bos ya ada mentor seperti NS. Gimana nih? Jarangnya Biasanya gimana nih? Profit 1 juta itu katanya nggak cukup ini buat beli baju saya, katanya gitu. 1 juta buat beli baju saya dapat 3 pieces, 4 pieces itu. Katanya minim 15 juta bos sih. Wah.
Ya itu balik lagi sih. Teman-teman tinggalnya di mana sama gaya hidupnya kan. Jangan itu tinggal di Eropa. Mereka apa dulu Iya, bos? tinggalnya di Eropa beda cerita. Kalau di Solo saya pakai santai-santai aja ini. Pakai baju ini bajunya NS ternak akun nih. Nah, ini malah yang Saya ngasih. sudah koleksi NS, baju NS 5 bos sih. Yang Wah, putih, ya. yang hitam itu Banyak ya. Habis ini kita mau buat lagi nanti tambah lagi. Nah, tambah lagi. Boleh Datang yang aja model ke. baru bos. Modelnya sama topi juga boleh. Wah, ini ketahuan seneng pakai topi berarti. Oh iya, ini Betul. kurang topinya bos sih, saya bos sih yang belum. Boleh lah nanti coba Pakai kita bos Anton siapa nanya topinya NS itu cocok saya boleh itu. itu NS beda lagi tuh. Beda. Suka topi ya. Oh, ini ada yang suka topi ternyata. Boleh nanti saya ini dulu lah teman-teman biar pendekar kita selesai dengan urusannya yang kemarin-kemarin ya, clear dulu. Nanti terkait kita bikin topi gampang lah. Kita bisa bicarakan itu. Naik lebih tinggi ya teman-teman ya. Naik lebih tinggi. SL plusnya saya tetap jaga di situ. Jadi kan SL di sini ya. Nah, ini udah 1 banding berapa ini? Satu banding 2 dapat nih. 1/2 lebih ya harusnya. Kurang lebih 1/2 lah ini. Saya masih hold ya. Saya masih hold. Ya tadi kalau TP ke sini berapa ini TP-nya? Kalau TP ini dapat 300.000, dapat ya baju 2 pieces mungkin. Dapat baju 2 pieces. Kalau kena SL tadi makan Indomie sama minum kopi. Kita lanjut pantau bentar lah. Ya lanjut pantau bentar. 1.30 lah ya teman-teman. Kalau teman-teman seandainya mau sambil kerja juga dipersilahkan. Fokus ke pekerjaan utama dulu. Sambil coba pantau ini. Nah ini nggak harusnya ini kalau teman-teman niupnya kuat ya, nggak sampai 1.30 TP lah ini. tinggal niupnya kuat nggak nih? Kuat-kuatan niup ini. Ya ini ke sini ya 161. Apa? Prof Anton bilang, oh iya ini ada apa ini? Boleh mau disampaikan apa? Ini gara-gara ini loh Panglima, ada teman kita bertanya, nanti sore live lagi. Saya tuh baru ingat kalau ini hari Kamis, jatahnya itu webinar IE nanti malam. Oke. Ya, jadi kesempatan live trade-nya ini mungkin lanjutnya besok siang mungkin ya Panglima ya. Boleh. Saya baru banget ingat ya, gara-gara ada yang bertanya. Ini lupa info ke teman-teman. Malah ini Terus teman-teman yang ini kelihatannya gimana? webinar ya sama bos Cahya ini. Ya, sama buat saya nanti malam. Saya juga nanti malam ada buat nemenin ini Kalima Cahya untuk sharing soal IE. Jadi teman-teman justru ini malah kepo tentang IE, sistem trading otomatisnya punya NS. Ini yang hadir siang ini nanti malam pada ikutan aja di webinar IE. Barangkali kepo kan cara kerjanya gimana, terus portofolionya seperti apa ya. Itu bisa apa namanya? Tanya lah banyak hal. Iya bisa ikut ini webinarnya justru untuk umum kok teman-teman ya teman-teman yang punya siapa misalkan pengen ada orang kepo atau pernah pakai IE tapi mungkin belum survive jangka panjang diajakin aja nggak apa-apa buat ikutan webinar ini yang IE nanti malam. Nah itu sekalian izin ngirim info Panglima ke teman-teman. Info apa? Ini barusan yang live stream apa webinar nanti malam. Gitu. Sudah pakai tapi bingung. Nah ini kalau pakai tapi bingung, ya silahkan ditanyakan aja bagian mana yang bikin bingung. Karena emang beberapa yang sudah pakai itu ada ketertarikan untuk melakukan riset atau optimasi. Nah itu better kita diskusikan aja. By the way ini mau TP loh ini. Iya, ini mau TP. Makanya kan saya bilang ya, teman-teman niupnya kuat, nggak sampai 1.30 harusnya TP ini. Ini kan masih 1.17 ini. Tunggu. Ini Profnya oke yang lah. dicatat dulu.
Iya, ini Baru iya betul diterapkan. betul betul banget Bos Sapin. Nunggu Prof Anton pidato dulu ya sambil ngeliatin market ini tiba-tiba naik. Ini sudah masuk area TP. Nah, ini udah masuk area TP ya karena 1618 di sini kurang tipis banget karena time frame kecil teman-teman, kita kasih toleransi ya. Ini saya mau TP, ya jadi beli baju lah. Jadi beli baju. Nanti belinya bajunya NS yang satunya. Tapi Bos Arko super baik sih. Ini kita nggak beli. Tiap ada eh, produksi baru, tim itu dapat satu orang satu, ya. Satu orang satu, sisanya kita banyak bagikan saat ini momen table talk, event gitu ya. Kita bagikan. Tapi ya di luar itu kalau teman-teman pingin ya kita jual ini harga harga pokok aja gitu. Itu. Oke, teman-teman, siang ini mungkin dari saya seperti itu. Happy cuan ya. Siang-siang kita banyak berkat nih. Tinggal malam-malam ini perlu mencari lebih banyak berkat lagi ya. Karena dari kemarin gitu, siangnya TP-TP, malamnya malah kena SL. Oke. Oke, teman-teman. Oke, dari saya seperti itu dulu. Ada yang mau disampaikan lagi nggak? Kalau yang udah ambil EA bisa ikut. Oh, ini yang tadi ya? Bisa banget. Nanti malam saya usahakan ikut juga, teman-teman. Saya bisa banyak sharing tentang perjalanan saya menggunakan EA untuk istri saya. Ya, karena profitnya saya ada beli spot ya. Saya ada nabung saham luar, ada nabung saham Indo. Sama ternak akun bisa saya bilang masih kalah stabil. Profitnya pun, nominal profitnya pun bisa dibilang ya masih bersaing ya. Yang Indo kalah, yang saham Indo kalah nih sama profit ternak akun. Karena modal sampai 160 hari itu ya nantilah kita cek bareng. Nanti semoga saya ada momen bisa sharing terkait itu ya, terkait rebalancing juga biar teman-teman punya gambaran yang udah pakai ternak akun maupun yang belum pakai itu punya gambaran IE itu seperti apa dan ternak akun itu seperti apa. Karena ini salah satu metode, salah satu hal juga yang menjaga saya kenapa kok bisa tetap stabil ketika melakukan full margin misalkan kena SL beruntun, kenapa kok masih bisa tenang, siangnya refresh lagi, trading lagi, TP lagi, bisa cukup tenang gitu loh. Ya karena apa ya, ini salah satu backupnya yang nggak kelihatan atau kunci ketenangan saya itu ya ternak akun itu sendiri. Ya kebetulan pakai nih bajunya. Saya malah nggak ingat kalau siang ini jatah webinar ya. Hari ini nanti sore jam 7. Jam 7 teman-teman. Ya mungkin dari saya seperti itu dulu. Yang saya tanyakan kemarin kan yang di IG-nya Papa Ade Ya gimana? untuk yang Oh, modal minimal ya. tetap tidak untuk profitnya itu. Oke. Nah, itu nanti mungkin bisa dijawab sekalian, dijelaskan sekalian. Boleh banget. Ya, boleh banget. Itu ada lagi? Cukup? Mungkin Prof, boleh Prof, tolong ditutup. Papa Ade. Oke, terima kasih sekali teman-teman yang sudah bergabung di kesempatan live trade siang hari ini. Happy cuan, nggak perlu khawatir. Nanti kalau ada signal dan peluang lagi, tentu akan kami bagikan juga di grup. Jadi setelah ini teman-teman tetap bisa beraktivitas seperti biasanya, tetap diskusi di grup ya. Nanti malam kami tunggu kehadirannya di webinar khusus IE. Kami berdua izin pamit undur diri dulu. Mohon maaf kalau ada salah kata. NS Trade, consistent anytime, anywhere.